Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 2. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas yaitu tentang pneumonia. Pneumonia adalah kondisi infeksi pada satu atau kedua paru-paru yang dapat disebabkan oleh jamur, virus, ataupun bakteri. Pneumonia merupakan gangguan kesehatan pernafasan yang mampu mengancam jiwa penderitanya dengan penyebab yang beragam. Infeksi dari salah satu mikroorganisme mampu memicu peradangan pada paru di mana tandanya adalah alveoli atau kantung udara kecil pada paru berisi cairan. Pneumonia adalah jenis penyakit yang mampu menjangkit siapapun yang bertubuh lemah dengan daya tahan tubuh rendah. Biasanya bayi, anak-anak, dan juga para lansia yang berisiko tinggi mengidap pneumonia karena daya tahan tubuh yang lemah. Ada beberapa jenis kondisi pneumonia berdasarkan penyebab infeksi yang menyerang tubuh pasien. Yang pertama, maternal pneumonia. Jenis pneumonia yang dapat menyerang pada wanita hamil. Pada wanita dalam kondisi hamil cukup rentan mengembangkan penyakit pernafasan ini karena daya tahan tubuh yang melemah selama kehamilan. Gejala yang dirasakan yang pertama batuk, demam, menggigil, sesak nafas atau kelelahan. Yang kedua, bakterial pneumonia. Pneumonia pada orang dewasa kebanyakan disebabkan oleh bakteri di mana penularan yang bisa terjadi melalui aktivitas batuk atau bersin. Pada jenis bakterial pneumonia, orang-orang yang memiliki jantung, asma, dan juga emfisema akan lebih mudah tertular. Gejala bakterial pneumonia: demam tinggi, batuk berdahak, kelelahan, nyeri di bagian dada, dan sesak nafas. Ketiga, chemical pneumonia. Jenis pneumonia ini tergolong sangat jahat, namun berhati-hatilah dengan paparan gas, debu, termasuk cairan berbahan kimia tertentu yang partikel kecilnya terhirup lalu menyebabkan pneumonia. Beberapa gejala chemical pneumonia: yang pertama, batuk berdahak atau batuk kering. Batuk berdahak dapat menghasilkan dahak berwarna kehijauan atau kekuningan, batuk berdarah, sensasi panas terbakar di tenggorokan, mulut, bibir, mata, dan juga hidung. Pada dada terasa nyeri, sakit perut, mual-mual, sesak nafas. Gejala seperti itu gejala flu. Tubuh lemah. Yang keempat, community acquired pneumonia. Jenis pneumonia ini lebih sering terjadi pada seseorang ketika secara tidak sengaja menelan minuman, cairan, makanan, air liur, atau muntahan hingga masuk ke paru-paru. Faktor-faktor penyebab pneumonia menggunakan narkoba, penyalahgunaan alkohol, gangguan menelan, atau cedera pada otak. Yang kelima, hospital acquired pneumonia. Jenis pneumonia ini lebih berisiko terjadi pada orang-orang dengan kondisi daya tahan tubuh lemah karena penyakit tertentu. Selain itu juga menyerang orang-orang yang bernapas dengan dibantu tracheostomi, kesulitan batuk, serta yang menggunakan alat bantu nafas akan lebih rentan terhadap jenis pneumonia ini. Yang keenam, walking pneumonia. Jenis pneumonia ini memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah. Penderita dari pneumonia ini jarang menyadari bahwa mereka sedang mengalaminya ini karena
tidak lepas dari gejala yang begitu mirip dengan flu parah, sehingga dianggap sebagai gangguan kesehatan biasa. Gejalanya yang pertama sakit kepala, batuk, demam, atau tubuh menggigil. 7. Fungal pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh jamur tidaklah begitu umum dalam kondisi tubuh yang sehat. Seseorang tidak akan mudah terkena jenis pneumonia ini. Namun, ketika sistem daya tahan tubuh turun karena tindakan medis tertentu, maka fungal pneumonia ini dapat menyerang. Gejala dan jenis pneumonia hampir sama persis dengan pneumonia lainnya, di mana demam dan juga batuk adalah yang paling utama terjadi. 8. Viral pneumonia. Pneumonia ini disebabkan oleh virus, di mana jenis pneumonia ini termasuk sangat umum, dengan timbul gejala yang berada antara tahap ringan sampai berat. Sedangkan gejala pneumonia pada anak yang perlu diwaspadai adalah dehidrasi, mudah rewel dan marah, demam tinggi, batuk-batuk, susah makan, sulit untuk bernafas, muntah setiap kali sehabis batuk, dada terasa sakit. Penyebab terjadinya pneumonia adalah virus maupun bakteri, di mana terkadang jamur pun dapat menginfeksi. Dan berikut ini beberapa faktor lain yang dapat memperbesar potensi pneumonia. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, imun sistem lemah. Yang ketiga, perokok dan seseorang dengan penyakit tertentu. Dan yang keempat, pasien rawat inap. Dan yang kelima, penggunaan narkoba atau alkohol dan paparan bahan kimia. Selain faktor penyebab pneumonia, ada sejumlah komplikasi yang wajib para penderita pneumonia waspadai dan cegah sebisa mungkin, seperti yang pertama, sindrom distres pernafasan akut. Kedua, kesulitan bernafas. Ketiga, abses paru. Kelima, efusi paru. Keenam, bakteremia. Ketujuh, perburukan kondisi medis kronis. Dan yang terakhir, kelahiran prematur. Untuk meminimalisir risiko penyakit pneumonia, langkah-langkah pencegahan inilah yang umumnya bisa diterapkan. Yang pertama, vaksinasi. Kedua, diet sehat dan cukup tidur. Ketiga, tidak merokok. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan diri. Hai teman-teman yang baru lulus dari SMA atau SMK, kau masih bingung mencari tempat kuliah di mana? Mari di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Hukum, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Sastra. Mari mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.